When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Politik Balas Budi. Mengelola suatu organisasi bila dilakukan dengan cara balas budi itu tidak profesional, apalagi menempatkan orang berdasarkan balas jasa atas bantuan material yang diberikan pada saat memperolehnya. Meletakkan orang dalam satu organisasi sesuai dengan kompetensinya. Ada pepatah yang menyebutkan the man behind the gun. Bila kita mengangkat orang yang pandai pada tempat yang pas, maka organisasi itu akan berjalan sesuai yang direncanakan. Memperoleh kekuasaan berdasarkan menghalalkan segala cara, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Bagi tim sukses, pasti menginginkan balasan tersebut. Tapi apakah harus jabatan yang tidak pas untuk dia? Rekan-rekan semua, organisasi gendut. Organisasi yang baik adalah organisasi yang ramping. Bila ada seorang pemimpin membuat struktur organisasi yang dengan menambahkan unit-unit baru yang selama ini tidak pernah ada, padahal unit-unit itu hanya sekedar untuk menampung bagi orang yang membutuhkan balas jasa. Organisasi yang gemuk akan mendorong pergerakan organisasi tersebut lamban. Bayangkan saja, adakah atlet pelari yang badannya gemuk? Mereka semuanya ramping dan berotot. Jelas terlihat bahwa organisasi yang gendut tidak akan segesit organisasi yang ramping dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Rekan-rekan semua, orang gendut itu biasanya doyan makan. Dan makannya banyak karena volume daging lebih banyak sehingga perlu asupan makanan yang lebih banyak pula. Organisasi yang gendut di mana jumlah pejabatnya banyak dan membutuhkan jumlah ruangan, meja dan kursi, serta orangnya juga lebih banyak. Tentunya biaya untuk membayar mereka juga lebih banyak. Sementara kinerjanya tidak jelas. Untuk apa posisi tersebut? Hanya sekedar untuk dapat jatah bulanan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip ekonomi. Sedikit banyak pendapatan pasti akan diperoleh. Hal ini jelas
merugikan organisasi. Rekan-rekan semua, jumlah rangkaian gerbong ada batasnya. Satu rangkaian gerbong kereta api pasti ada batas jumlah gerbongnya. Semakin banyak gerbong yang dirangkaikan dan melebihi batas, maka laju kereta api pun akan terganggu. Membangun organisasi modern, apalagi masa pandemi seperti saat ini, tidak perlu banyak pejabat. Prinsipnya bekerja dari rumah, dibantu teknologi digital untuk komunikasi daring. Semua pekerjaan saat ini dapat dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan secara terbatas, bukan tidak perlu banyak orang yang terlibat. Rekan-rekan semua, rel harus diikuti, bukan diganti. Kalau kita bicara kereta api, akan selamat bila berjalan mengikuti rel yang sudah ada sebelumnya. Namun ada seorang manajemen yang mengganti arah rel tersebut menuju tujuan lain. Tentunya manajemen tersebut aneh bagi organisasi. Manajemen yang baik pastinya tidak berbuat begitu, karena hal itu menunjukkan ada kepentingan pribadi atas permintaan orang yang lebih berkuasa dari sang manajemen itu sendiri. Tugas seorang manajemen adalah mendapatkan laba sesuai yang telah diprogramkan dan disetujui pemegang saham. Seorang manajemen tidak perlu malu bila tidak berhasil mendapatkan laba dan harus dipertanggungjawabkan tentunya. Rekan-rekan semua, pemimpin itu bukan drone. Drone adalah pesawat nirawak. Dia bergerak karena digerakkan oleh sopir melalui remote. Drone itu tidak punya tujuan. Dia adalah sekedar alat yang dapat terbang ke sana kemari sesuai keinginan sopir remote-nya. Drone dapat mengambil gambar dan video melalui kameranya. Drone dapat dijadikan alat untuk menyerang musuhnya. Dan drone dapat mengirim informasi kepada pemegang remote. Rekan-rekan semua, jadilah pemilik drone. Sudah tahu posisi drone adalah hanya sebagai alat, maka jadilah pemilik drone. Pemilik drone dapat menyuruh sopir drone untuk melakukan apa saja terhadap drone yang dikendalikannya. Seorang manajemen suatu organisasi baiknya adalah pemilik drone, bukan drone atau sopir drone, agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang baik, maka dia harus menguasai drone dengan baik. Manajemen organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap apa saja yang sudah diperbuat semasa berkuasa dan jabatan yang diembannya secara hukum yang berlaku. Rekan-rekan semua,
pondasi tidak kokoh, bangunan akan runtuh. Pemimpin proyek yang melaksanakan pembangunan gedung bertingkat akan dapat runtuh bila pondasi tidak kokoh. Hal ini dapat terjadi karena pihak manajemen kurang kontrol terhadap pelaksanaan pembangunannya. Mengapa kurang kontrol? Akibat organisasi terlalu gemuk sehingga organisasi tidak efisien. Kurang adanya tanggung jawab pribadi terhadap jabatan yang diembannya. Bila tanggung jawab ini pun tidak muncul dalam ranah hukum, maka sudah pasti ada kolusi antara manajemen dengan bagian evaluasi. Ya sudahlah, rakyat yang akan marah akibat kepercayaan yang disalahgunakan. Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.